Halo semuanya, sekarang kita akan belajar tentang auto-load lagi di bagian missing constraint dan juga conflicting constraint. Jadi keduanya itu apa? Intinya saat kita develop pakai storyboard ini, tentunya juga pakai auto layout, kita pasti akan menemukan case-case di mana ada si exportnya ini komplain, ada missing constraint atau ada conflicting constraint di mana tentunya artinya constraint-nya kurang atau constraint-nya ini konflik nih dengan yang lainnya. Ini akan kita coba case-case-nya juga gimana cara solving-nya ya, cara fix-nya ya. Di sini saya udah punya sebuah Xcode dan juga simulator. Ini juga bisa saya jalanin ya. Jadi untuk yang pertama itu missing constraint. Intinya missing constraint keadaan di mana si auto layout tidak mampu untuk menempatkan si view atau komponen lainnya di mana tempatnya gitu ya. Dia bingung lah pokoknya. Karena kalau kita sudah pelajari sebelumnya, kita perlu adanya X, Y, ada width dan ada height-nya ya. Jadi empat komponen ini udah penting banget. Walaupun mungkin nggak perlu didefinisikan semua, tapi intinya sudah jelas gitu kan. Jadi kita coba nih, kita coba. Pertama kita bikin UI view. Nah ini UI view. Kita taruh di tengah, kita kasih warna merah. Ini pink. Nah sekarang kita nggak ngeliat ada apa-apa ya. Tapi kalau kita run pasti kan ini tidak akan benar ya, karena cuma kayak gini aja dan nanti kalau kita rotate dan ada state-state lainnya dia nggak akan benar gitu. Nah kita bisa kasih sebuah width dan height-nya, misal mau ngasih 200 dikali 100. Nah ini apa ya, tentu dia akan komplain nih, ada merah dan juga ada merah. Ini apa, ini adalah penyataan dari si Xcode kalau dia nggak mampu nih untuk ngedefine di mana positionnya gitu. Dan kita bisa lihat atau solvingnya lewat sini nih. Ini ada merah-merah, diklik aja, maka akan dikasih tahu nih missing constraint. Ada keterangannya juga ya. Jadi dia nggak dapat nama X-nya dan Y-nya ya. X position dan Y positionnya nih nggak jelas gitu. Harus ada di mana. Tentu kita bisa solving. Misal teman-teman mau kayak gini nih, add missing. Terus ini add missing ini juga bisa. Tapi ya jadinya nanti otomatis ya, misalnya ini di mana nanti jadi ke tengah gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri, di sini udah nggak ada no auto load issue, tapi di sini jadinya dia akan center di X dan Y nya ya. Tuh. Tentu kalau dijalanin ini pasti akan benar karena dia sudah di centernya ya. Nah ini udah benar ya. Kalau di rotate juga aman. Nah ini udah aman, tapi beda lagi kalau misalnya teman-teman kebutuhannya bukan itu. Teman-teman pengennya ini ada di sini ya, di pojok kiri atas. Nah tinggal ditambahin aja lewat sini. Bisa kita tambahin 20, ini juga kita tambahin 20. Nah ini maka sudah seperti ini dan sudah nggak ada lagi tuh si komplainnya ya. Kalau kita Ctrl Z, nah ini masih ada nih. Tuh, masih ada kan? Setelah kita tambahin dia akan hilang. Nah tentunya nanti kalau di project teman-teman bakalan lebih kompleks lagi ya, karena nggak cuma satu UI view aja, tapi idenya sama gitu. Si auto layout perlu X, Y, width dan height-nya gitu. Walaupun nanti bisa pakai center vertikal, center horizontal itu nggak masalah, atau pakai komponen-komponen yang ada di sini juga nggak masalah. Yang penting dia jelas gitu posisinya di mana. Itu untuk missing constraint. Sekarang kita akan coba untuk yang conflicting constraint. Nah, di sini saya kasih case aja. Misal kita punya ini aja ya. Udah, ini udah cukup nih. Jadi ada UI view. Nah, di sini saya kasih tadi ada ya 20 dan saya mau ganti si width-nya jadi 353 ya. Ini mau saya ganti. Nah, gantinya tentu nggak lewat sini, nanti jadi double. Ganti aja dari sini. Dan saya kasih si width-nya jadi 353. 353. Maka seperti ini. Dan saya tambah lagi ke sininya 20.
maka akan jadi seperti ini nih. Ini aman ya. Ini kalau saya running tentu aman. Nah, aman. Tapi kalau saya ganti device saya dari iPhone 15 ke iPhone SE, mana iPhone SE 3. Nah, ini. Maka akan terjadi di sini merah-merah ya. Nah, merah-merah nih. Ini udah nggak sesuai lagi nih. Dan kita lihat, nah di sini ada conflicting constraint. Nah, ini tadi yang kita sebut dengan constraint yang konflik gitu. Nah, cara perbaikinya gimana? Tentu kita harus tahu dulu ini root cause-nya apa gitu kan. Ini terjadi karena ketika di iPhone 15 tadi, si width-nya ini sesuai nih. Ini 20, ini 353, ini 20. Karena itu memang ukuran dari iPhone 15-nya. Tapi ketika di iPhone SE, dia punya dimensi yang berbeda lagi nih. Tentu kita udah pelajarin di sebelumnya kalau masing-masing device itu punya ukurannya ya. Nah, ini iPhone 15 series di sini 14 Pro ada ukurannya 393 ya. Karena penyebelahan tadi cocok dengan ini nih. Jadi nggak komplain nih si constraint-nya. Tapi ketika dibawa ke iPhone SE maka dia akan konflik karena nggak cukup ya. Ini Gen 3 yang 375. Dia kurang gitu kan. Nggak sama dimensinya. Sekarang kita balik lagi ke Xcode-nya dan juga kita balik ke simulatornya. Nah, tentu untuk ngefixingnya sebaiknya kita nggak ngasih width yang statik ya atau yang konstan gini ya. Walaupun nanti di Figma-nya ada, tapi teman-teman bisa harus ngejabarin nih mana yang dia sebenarnya fix ukurannya, mana yang ngikut si marginnya gitu. Ini kalau kita hapus tentu sudah akan hilang ya. Bentar. Oh ya, diklik aja. Nah, ini select one constraint to delete. Nah, jadi teman-teman delete aja ininya. Tentu kalau delete salah satu pasti akan benar, tapi kan juga kita tahu yang mana yang priority kan gitu. Jadi kita hapus saja. Nah, lalu kalau kita ini udah hilang ya, kita running lagi akan aman. Nah, ini sudah aman ya. Di sini juga aman. Tentu kalau jalan di iPhone SE 3 juga aman. Jadi itulah tentang missing constraint dan juga conflict constraint. Semoga membantu dan semoga kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.